Bayangkan sebuah negeri yang tidak hanya dihantam perang, tetapi juga kelaparan yang menelan jutaan nyawa. Tahun 1942, di tengah invasi Jepang dan kekacauan politik, rakyat Tiongkok dipaksa bertahan hidup dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Seorang ayah menjual anaknya demi segenggam makanan, pengungsi berjalan ribuan kilometer tanpa arah, dan pilihan antara hidup atau mati ditentukan hanya oleh sepotong roti. Inilah tragedi yang jarang diceritakan, namun meninggalkan luka mendalam dalam sejarah manusia. Back to 1942 bukan sekadar film perang, melainkan potret nyata penderitaan rakyat biasa yang terjebak dalam gelombang sejarah. Film ini memperlihatkan bahwa dalam perang, yang paling menyakitkan bukanlah kematian di medan tempur, melainkan hidup setelah menyaksikan keluarga dan orang-orang terkasih direnggut satu persatu. Film dibuka dengan sebuah narasi yang menjelaskan bahwa sejak deklarasi Perang Tiongkok pada 12 Desember melawan Jepang dan kekuatan Eksis, beban negeri tirai bambu semakin berat. Selain harus menghadapi penjajahan, perpecahan dan masalah dalam negeri yang tak kunjung usai. Setelah lama berperang sendirian, akhirnya Tiongkok bergabung dengan Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Namun, di balik perang yang menguras tenaga, musuh yang paling mematikan kala itu justru bukan senjata atau tentara, melainkan kelaparan. Kamera kemudian bergerak menuju Provinsi Henan pada musim dingin tahun 1942. Wilayah ini dilanda kekeringan panjang. Lebih parah lagi, hasil bumi yang seharusnya bisa menjadi harapan justru lenyap seketika, habis dilahap oleh jutaan belalang. Kisah lalu bergeser ke sebuah desa, tepatnya di rumah seorang tuan tanah bernama Guru Fen. Ia adalah satu-satunya orang yang masih memiliki persediaan makanan. Guru Fen memerintahkan anak buahnya, Zuanju, untuk memeriksa kondisi gudang. Namun Zuan mengatakan bahwa gudang sudah dijaga. Di dalam gudang itulah, Huaji istri salah satu anak buah Guru Fen kedapatan mencuri segenggam biji-bijian oleh Suin, sang penjaga. Ketakutan menyelimuti Huaji, namun bukannya bersikap tegas, Suin justru menuntut imbalan hina. Ia meminta Huaji melayaninya demi menjaga rahasia. Huaji menolak keras, hingga Suin mulai menggunakan kekerasan. Untungnya, niat bejat itu terhenti oleh suara teriakan tanda bahaya dari luar. Bahaya itu ternyata datang dari sekelompok bandit yang menyerbu desa. Pemimpinnya, seorang pria bernama Ciwei, anak dari pembantu Guru Fen yang menyatakan kedatangan mereka bukan untuk membuat onar. Mereka hanya lapar dan meminta makanan. Ciwei bahkan berjanji akan mengganti semua yang mereka makan setelah musim kering berakhir. Dalam kondisi genting dan demi menghindari keributan, Guru Fen akhirnya terpaksa mengizinkan mereka masuk. Saat memasak dalam jumlah besar untuk menjamu para bandit, Guru Fen diam-diam memerintahkan Zuan agar segera pergi melapor pada hakim setempat. Ia juga meminta Xiaolo, suami Huaji, untuk mengundang para warga desa ikut bergabung dalam jamuan makan. Tujuannya jelas, agar kelompok Ciwei merasa terdesak dan akhirnya meninggalkan desa mereka. Awalnya suasana makan bersama berjalan dengan tenang. Dua kubu yang sama-sama lapar terlihat lahap menikmati hidangan. Namun ketenangan itu pecah ketika Zuan kembali dengan wajah panik. Ia berteriak bahwa dirinya gagal menemui hakim, sebab perjalanan terhalang patroli prajurit Jepang. Hanya mendengar kata hakim, Ciwei langsung murka. Tanpa pikir panjang, ia memukul kepala Guru Fen. Pukulan itu menjadi pemicu kekacauan. Kelompok Ciwei yang semula datang dengan baik-baik, kini berubah beringas. Mereka merampas seluruh persediaan makanan di gudang. Orang-orang desa tidak tinggal diam. Pertumpahan darah pun tak terhindarkan. Dalam pertempuran itu, Guru Fen harus menyaksikan putranya sendiri tewas dikeroyok. Tak lama kemudian, gudang bahan makanan yang menjadi tumpuan harapan justru terbakar dilalap api. Pagi harinya, warga desa mengevakuasi jenazah para korban.
seorang pastor bernama Sim, datang untuk memimpin upacara pemakaman, memberikan doa bagi mereka yang gugur dalam kerusuhan semalam. Sementara itu, di desa Yanjin, Gubernur Henan bernama Li Peiji tiba dengan penuh wibawa. Ia disambut hangat, bahkan disuguhi hidangan mewah. Namun maksud kedatangannya segera jelas, ia meminta sumbangan gandum untuk pasukan Tiongkok yang tengah bertempur. Sayangnya, Yanjin sendiri telah porak-poranda. 72 rumah orang kaya sudah dijarah akibat krisis. Menyadari kenyataan pahit itu, Gubernur Li akhirnya pulang dengan tangan kosong. Di sisi lain, penderitaan terus berlanjut. Xiaolo bersama keluarganya memutuskan mengungsi ke Shanxi demi menghindari kekeringan. Mereka bukan satu-satunya. Jutaan warga Henan, termasuk Guru Fen dan keluarganya, berbondong-bondong menuju Shanxi dengan harapan menemukan kehidupan yang lebih baik. Namun perjalanan ini bukan tanpa beban. Menantu Guru Fen yang sedang hamil tua terpaksa ikut, serta meski hatinya masih dirundung duka akibat kehilangan suami. Putri sematawayang Guru Fen, Xing Xing, awalnya menolak pergi. Ia tak rela meninggalkan desanya. Setelah bujukan panjang, akhirnya ia bersedia ikut. Dengan satu syarat, ia diizinkan membawa kucing kesayangannya. Zuan kemudian ditugaskan menjadi pengawal dalam perjalanan panjang itu. Lebih dari 10 juta warga Henan meninggalkan tanah kelahiran mereka, mengalir bagai lautan manusia menuju Shanxi, demi sekadar bertahan hidup. Sementara itu, di malam hari, kamera beralih ke gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Chungking. Di sana, seorang jurnalis majalah Time bernama Theodore tengah bertemu dengan Zhang Liseng, sekretaris pemerintahan Tiongkok. Sebelum kepulangannya ke Amerika, Theodore mengungkapkan keresahannya mengenai tragedi kelaparan di Henan. Namun, Zhang dengan tenang menampiknya, seolah-olah pengungsian massal itu hanyalah usaha rakyat untuk menghindari perang, bukan karena bencana kelaparan yang mengerikan. Hari demi hari berlalu, rombongan pengungsi sudah menempuh perjalanan sejauh 37 mil, atau sekitar 60 km dari desa asal mereka. Di sebuah persimpangan jalan, Guru Fen kembali bertemu dengan Xiaolo. Sejak itu mereka berjalan beriringan, saling menjaga satu sama lain dalam perjalanan panjang penuh penderitaan. Di saat yang sama, di garis depan pertempuran, pasukan Tiongkok terus berjuang melawan tentara Jepang. Di sisi lain, Gubernur Li menghadap Jenderal Jiang Dingwen. Ia memohon agar permintaan 750.000 ton biji-bijian dibatalkan. Dengan suara penuh kepedihan, Gubernur Li menjelaskan kondisi rakyat Henan yang kian terpuruk. Namun, Jenderal Jiang tetap tak bergeming. Baginya, kemenangan perang lebih penting dari apapun, bahkan lebih utama daripada nyawa rakyatnya sendiri. 3 hari perjalanan telah dilalui. Kini rombongan pengungsi sudah berjalan sejauh 120 km. Namun penderitaan semakin berat. Bukan hanya kelaparan yang menghantui, salju lebat dan dingin menusuk tulang membuat langkah-langkah mereka kian rapuh. Sebagian warga mendirikan tenda kecil untuk sekadar berlindung, sementara keluarga Xiaolo hanya bisa memasak sisa makanan terakhir yang mereka miliki. Beberapa hari kemudian, Pastor Sim datang menemui Xiaolo. Ia menyampaikan kabar duka, salah satu pengungsi tewas karena penyakit tipes. Pastor Sim meminta Xiaolo memainkan alat musik raw untuk mengiringi upacara pemakaman. Awalnya Xiaolo menolak, tubuhnya terlalu lemah dan perutnya kosong. Namun setelah Pastor Sim memberinya sepotong roti, ia akhirnya setuju. Upacara pun dimulai. Lantunan musik raw mengiringi suara doa Pastor Sim, yang berharap sang almarhum bisa pergi dengan tenang. Namun sebuah pemandangan aneh terjadi. Mata jasad itu tetap terbuka, seolah menolak untuk terpejam. Pastor Sim mencoba bernyanyi lagi, namun sia-sia. Mereka akhirnya sadar, dingin yang membekukan tubuh mayat membuat kelopak matanya tak bisa ditutup. Dengan hati berat, mereka pun menguburkan jenazah itu, membiarkan mata terbuka menatap kosong ke langit yang kelam. Keesokan paginya, perjalanan kembali dilanjutkan. Kali ini seorang pejabat baru bergabung dengan rombongan, Old Ma, seorang hakim dari Provinsi Henan. Ia ditugaskan untuk mengatur sidang keliling, agar para pengungsi yang melakukan tindak kriminal tetap bisa diadili. Xuan menjadi orang pertama yang diseret ke hadapan Old Ma, karena kedapatan membawa senapan. Hukuman sudah di depan mata, namun Guru Fen menyelamatkannya dengan menyuap hakim 3 liter gandum.
Di tempat lain, Gubernur Li mencoba mencari jalan lain. Ia menemui Jenderal Isimo, anggota Dewan Militer Nasional. Namun sebelum ia sempat berbicara, ajudan jenderal datang membawa kabar buruk. Lebih dari 800 prajurit Tiongkok gugur di medan perang, ditambah 7.000 tentara Inggris yang tewas dalam pertempuran. Jepang kini bahkan berhasil menduduki beberapa kota penting, termasuk Nanking. Melihat Jenderal Isimo begitu sibuk dengan urusan militer, Gubernur Li tak kuasa meneruskan niatnya untuk melapor soal tragedi kelaparan di Henan. Dengan langkah berat, ia pamit. Namun sebelum pergi, ia menitipkan sebuah laporan permohonan bantuan bagi para pengungsi, berharap ada keajaiban yang membuat suara rakyat Henan didengar. Sebelum kembali ke Amerika, Theodore menyempatkan diri mengunjungi gereja milik Pastor Megan di Henan. Dengan wajah penuh keprihatinan, Pastor Megan menceritakan kenyataan pahit. Setiap hari, selalu ada orang yang mati karena kelaparan. Dalam situasi perang yang tak berkesudahan, pemerintah Tiongkok tak lagi mampu menolong rakyatnya. Saat mengantar Theodore keluar gereja, Pastor Megan hanya bisa mengucapkan doa, semoga kepedulian sang jurnalis mendatangkan pahala yang setimpal. Setelah berjalan sejauh 150 km, kondisi para pengungsi semakin memburuk. Persediaan makanan benar-benar habis. Dalam keputusasaan, keluarga Xiaolo terpaksa memasak kulit kayu untuk dimakan. Ibunya jatuh sakit parah, tubuhnya kian melemah. Dalam tekanan itu, Xiaolo mengambil keputusan tragis. Ia mencoba menukar anaknya sendiri dengan imbalan 3 liter gandum. Namun niat itu terbongkar oleh sang istri. Dengan hati hancur, istrinya memilih jalan yang lebih kejam. Ia membunuh anaknya sendiri daripada harus melihatnya dijual demi sejumput makanan. Pemandangan memilukan itu membuat hati Guru Fen tercabik. Rasa iba yang dalam mendorongnya untuk memberikan semangkuk gandum kepada keluarga Xiaolo, meski dirinya sendiri tak lagi punya banyak. Beberapa hari kemudian, datang kabar mengejutkan. Pemerintah Tiongkok menerima telegram yang berisi perintah untuk menarik mundur seluruh pasukan dari Henan. Ribuan tentara pun meninggalkan medan perang. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan lautan pengungsi di sebuah persimpangan jalan. Suasana kacau dan penuh kerumunan. Di tengah hiruk-pikuk itu, tak ada yang menyadari suara mesin pesawat Jepang yang mendekat. Hingga tiba-tiba, bom-bom mulai berjatuhan dari langit. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah. Tubuh manusia hancur berserakan, jeritan dan tangisan memenuhi udara. Saat para pengungsi berusaha menyelamatkan diri, prajurit Tiongkok yang baru saja ditarik mundur justru merampas barang-barang milik mereka, termasuk seluruh bawaan Guru Fen. Tak ada yang tersisa. Namun malapetaka belum berakhir. Pesawat Jepang kembali datang, menggempur mereka dengan bombardir kedua. Di tengah kepanikan itu, Pastor Sim melihat seorang anak kecil menangis, memanggil ibunya dengan suara pilu. Pastor Sim berlari dan berusaha menutupi tubuh si anak dengan Alkitab. Namun malang tak dapat ditolak. Sebuah bom kembali jatuh tepat di dekatnya. Ledakan itu meninggalkan luka mendalam bagi siapapun yang menyaksikannya. Ibu Xiaolo juga menjadi salah satu korban pengeboman. Namun ironisnya, bagi sebagian orang, kematian mungkin terasa lebih baik dibandingkan harus terus hidup dalam kelaparan dan penderitaan yang tiada akhir. Rombongan pengungsi yang tersisa kembali melanjutkan perjalanan menuju Shanxi. Gerobak milik Guru Fen sudah hancur, sehingga menantunya yang tengah hamil besar terpaksa berjalan kaki, menahan sakit dan kepenatan. Setelah menempuh 110 mil dari desa, Guru Fen akhirnya tak sanggup lagi melihat penderitaan menantunya yang semakin parah. Ia meminta Xiaolo agar memberi tumpangan, meski keluarga Xiaolo sendiri juga sedang kesusahan. Dengan berat hati, Xiaolo dan Huaji akhirnya bersedia membantu. Mereka berbagi penderitaan, sama-sama memikul beban di tengah perjalanan panjang tanpa akhir. Sementara itu, Pastor Sim yang sempat ikut menumpang truk bersama pasukan yang mundur akhirnya kembali ke gereja Henan.
Tubuhnya penuh perban, wajahnya kusut dihantam trauma. Ia bertanya pada Pastor Megan tentang kengerian yang baru saja ia saksikan, kelaparan dan pembantaian. Luka batin itu membuatnya goyah, bahkan meragukan keberadaan Tuhan. Namun Pastor Megan dengan lembut menenangkannya. Ia berkata, "Bukan Tuhan yang meninggalkanmu. Itu iblis yang merasuk ke dalam hati." Di sisi lain, Theodore sang jurnalis, kini benar-benar turun langsung bersama rombongan pengungsi. Ia ingin menyaksikan, merasakan, dan merekam semuanya. Namun yang dilihatnya justru membuatnya terguncang. Anjing-anjing liar berkeliaran, dengan tenang menyantap bangkai pengungsi yang mati di pinggir jalan. Pemandangan itu membuat Theodore terpaku, menulis tragedi dengan mata yang basah. Hari terus berjalan. Guru Fen hanya bisa memasak kulit kayu terakhir mereka. Anak-anak pengungsi mengerubungi Theodore, meminta makanan. Theodore hanya bisa terdiam, menyadari betapa rapuh hidup di depan matanya. Setelah menempuh 185 km, ia beristirahat di bawah pohon bersama keledai kesayangannya. Namun malam yang gelap menuntun pada godaan. Dalam keadaan sangat lapar, keledai milik Theodore terlihat begitu menggiurkan. Guru Fen, Xuan, dan Xiaolo tak mampu menahan diri. Saat Theodore terlelap, mereka mencuri keledai itu. Xuan bahkan hampir mengambil kameranya, hingga Theodore terbangun. Dengan suara lemah, Theodore tidak marah. Namun nasib berkata lain. Keledai yang baru saja mereka rebut lepas dari genggaman. Panik, Xiaolo dan Xuan berpencar mencarinya. Dalam pencarian itu, Xiaolo sampai di sebuah pos prajurit Tiongkok. Keledai tersebut ternyata sudah disembelih, dagingnya dipanggang oleh para tentara. Dengan mata penuh lapar, Xiaolo memohon sepotong daging. Tapi malam itu menjadi akhir perjalanan hidupnya. Nyawanya melayang, meninggalkan keluarga yang menunggu tanpa kepastian. 3 hari berlalu, rombongan Guru Fen masih menanti kepulangan Xiaolo. Sang istri terus menangis, merindukan suaminya yang tak kunjung kembali. Mereka tak pernah tahu bahwa tubuhnya sudah tak bernyawa. Di tempat lain, Jenderal Isimo menghadiri sebuah acara di Kedutaan Besar Amerika. Sebuah pertunjukan drum band digelar, dipimpin anak-anak yatim piatu. Ayah mereka adalah para tentara yang gugur di medan perang. Di barisan depan, seorang gadis kecil memimpin irama dengan gagah. Ia adalah putri Jenderal Sun, komandan divisi ke-96, yang sebulan lalu gugur di pertempuran. Beberapa hari kemudian, Theodore kembali bergerak menuju pedalaman Henan. Dengan kawalan polisi Tiongkok, ia menumpang kereta manual sambil terus memotret wajah-wajah pengungsi yang semakin pucat dan putus asa. Namun dari kejauhan, suara yang mencekam kembali terdengar. Dentuman mesin pesawat Jepang memenuhi udara, bersiap melancarkan serangan udara yang lebih dahsyat. Beberapa hari setelah serangan udara Jepang, Theodore mendatangi Kedutaan Besar Amerika di Tiongkok untuk membahas nasib para pengungsi Henan. Namun, pihak kedutaan hanya mengangkat tangan, enggan ikut campur dalam penderitaan jutaan jiwa. Hari ke-73, setelah menempuh jarak 217 km dari desa, situasi kian memburuk. Xuan menawarkan biskuit kepada Xing Xing dengan imbalan tubuhnya, namun gadis itu menolak. Bukannya menyerah, Xuan mencoba memaksa. Beberapa hari berlalu, menantu Guru Fen melahirkan seorang bayi laki-laki. Sayangnya, tubuhnya sudah sangat lemah. Selama 3 hari ia tak makan, membuat sang bayi tak mendapat setetes pun air susu. Guru Fen berusaha mencari makanan, namun hasilnya nihil. Hingga akhirnya, dengan berat hati, kucing kesayangan Xing Xing dijadikan sup untuk menyelamatkan nyawa sang bayi. Keesokan harinya, Jenderal Isimo membaca laporan di surat kabar, 30 juta pengungsi Henan tengah menderita kelaparan, sementara pemerintah seakan telah meninggalkan mereka. Saat Theodore datang ke kantornya untuk melaporkan langsung penderitaan yang ia saksikan, Isimo meragukan ceritanya. Namun setelah Theodore menunjukkan foto-foto yang ia ambil selama perjalanan, Isimo tak bisa lagi menutup mata. Dengan wajah tercengang, ia berjanji akan mengambil tindakan. 不会坐视不管的。 5 hari kemudian,
Seorang tabib memeriksa kondisi menantu Guru Fen. Ia hanya bisa berkata bahwa denyut nadinya sudah terlalu lemah. Tak lama setelah ia pergi, nyawa menantu Guru Fen benar-benar terhenti, meninggalkan bayinya yang masih merah dalam keadaan yatim piatu. Beberapa hari berikutnya, berita kelaparan di Henan akhirnya mengguncang meja pemerintahan. Gubernur Li mengumumkan rencana penyediaan 80 juta ton biji-bijian untuk Henan. Namun, perdebatan baru saja dimulai. Kepala daerah menuntut agar distribusi diutamakan untuk desa, kepala pendidikan meminta untuk guru, sementara kepala kepolisian ingin memastikan polisi yang diprioritaskan demi keamanan. Belum selesai perdebatan itu, sebuah telegram dari Jenderal Jiang Dingwen masuk, menuntut jatah 30 juta ton biji-bijian untuk kebutuhan perang. Gubernur Li keluar dari ruangan dengan wajah letih. Di tengah kekacauan birokrasi, Guru Fen sendiri mulai goyah. Ia sempat berpikir untuk melepaskan jabatannya, sebab setiap pejabat hanya sibuk memikirkan kepentingan masing-masing, sementara para pengungsi setiap hari meregang nyawa karena kelaparan. Hari ke-93, setelah menempuh perjalanan sejauh 249 km, rombongan pengungsi tiba di gerbang kota Luwu. Namun, mereka dihadang polisi yang tak mengizinkan masuk, dengan alasan menjaga ketertiban. Di tengah kerumunan pengungsi yang semakin lemah, istri Guru Fen menghembuskan napas terakhir karena kelaparan. Namun kali ini, air mata tak lagi jatuh dari mata Guru Fen. Baginya, kematian sang istri bukanlah lagi sebuah kehilangan. Di tempat lain, Kolonel Dong Jiayo memerintahkan anak buahnya untuk menggelapkan sebagian bahan makanan. Situasi kian menyedihkan, karena pada masa itu, 10 liter gandum bernilai setara dengan setengah hektar tanah. Di luar gerbang Luwu, seorang pria tua menawarkan pekerjaan keji kepada para gadis pengungsi, menjadi wanita penghibur. Harga yang ditawarkan begitu kejam. Seorang gadis ditukar dengan 5 liter gandum untuk keluarganya. Mendengar tawaran itu, Sing Sing, putri Guru Fen, dengan suara bergetar meminta izin kepada ayahnya. Guru Fen hanya terdiam, hatinya remuk, saat melihat putri kesayangannya masuk ke barisan para wanita yang menunggu dipilih. Di keramaian itu, Xuan, pemuda sederhana yang diam-diam menaruh hati pada Sing Sing, mencoba menghampiri. Namun para penjaga menghalau dan mengusirnya. Di barisan itu pula ada Huaji, istri almarhum Xiaolu. Ia sempat terpilih, namun ditolak karena memiliki anak. Akhirnya, Sing Sing yang masih gadis terpilih. Dengan linangan air mata, ia menyerahkan 5 liter gandum kepada ayahnya sebelum dibawa pergi dengan sebuah truk. Malam itu adalah malam tahun baru, namun bukannya cahaya dan kembang api, justru tangisan pilu Guru Fen yang pecah. Menyadari bahwa demi bertahan hidup, ia telah menjual darah dagingnya sendiri. Untuk menghapus derita itu, Huaji menawarkan diri menikah dengan Xuan. Namun niatnya bukanlah karena cinta, ia hanya ingin anak-anaknya memiliki seorang ayah sebelum ia sendiri menjual tubuhnya demi sepotong gandum. Keesokan paginya, seorang peternak datang menawar Huaji. Setelah perdebatan panjang, akhirnya ia dijual seharga 4 liter gandum. Sebelum pergi, ia memeluk erat anak-anaknya yang masih kecil. Di sisi lain, Jenderal Ishimo menemui Zhang Feng, seorang penasihat militer yang kaya raya. Ia datang untuk meminta sumbangan demi mendukung perang di Henan. Dengan berat hati, Zhang Feng menyumbangkan setengah hartanya, meski ia khawatir bantuan itu hanya akan berakhir di kantong para pejabat korup. Jenderal Ishimo menenangkannya dengan janji, bahwa ia sudah menempatkan penyidik di setiap pusat distribusi. Tak lama kemudian, Kolonel Dong Jiayo dan kelompoknya berhasil ditangkap. Di depan rakyat yang lapar dan marah, mereka langsung dieksekusi mati. Setelah itu, ribuan pengungsi berbondong-bondong menuju stasiun kereta dengan harapan bisa melintasi perbatasan menuju Shanxi. Namun karena jumlahnya terlalu banyak, polisi memaksa mereka meninggalkan barang bawaan agar kereta bisa menampung lebih banyak orang. Guru Fen menolak membuang gandum terakhir pemberian putrinya. Ia memilih bersama Xuan menunggu malam, mencari kesempatan untuk naik secara diam-diam. Saat malam tiba, suasana berubah kacau. Ribuan pengungsi berlari menerjang polisi menuju kereta yang hendak berangkat. Penjaga tak mampu menghentikan lautan manusia yang putus asa. Banyak yang gagal naik. Namun Guru Fen bersama cucunya berhasil masuk.
Begitu pula Xuan, yang menggenggam erat tangan anak-anak Huaji. Keesokan paginya, Xuan tersadar bahwa anak Huaji telah hilang. Panik, ia segera turun dari kereta, mengira sang anak terjatuh di sepanjang perjalanan. Namun setelah turun, barulah ia menyadari bahwa gandum yang ia bawa ternyata tertinggal di dalam gerbong. Hari ke-106, setelah menempuh jarak sekitar 547 km dari desa, kereta yang ditumpangi para pengungsi akhirnya memasuki wilayah Shanxi. Namun perjalanan mereka terhenti ketika pasukan Tiongkok menghadang. Seorang letnan menjelaskan bahwa Shanxi sudah dipenuhi oleh terlalu banyak pengungsi, sehingga mereka tidak bisa lagi diterima. Kereta pun dipaksa berbalik arah. Para pengungsi menolak. Mereka turun berbondong-bondong, berlarian mencari jalan lain menuju keselamatan. Suasana pun berubah kacau. Pasukan melepaskan tembakan peringatan, membuat kepanikan semakin menjadi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Guru Fen berusaha sekuat tenaga melindungi cucunya. Namun takdir kembali merenggut kebahagiaannya. Sang cucu meninggal dunia di tengah kekacauan. Sementara itu, di pihak Jepang, Jenderal Okamura menanyakan kesiapan pasukan untuk melanjutkan serangan. Data menunjukkan Jepang hanya memiliki 60.000 prajurit, berbanding jauh dengan pasukan Tiongkok yang berjumlah 400.000 prajurit. Keraguan pun muncul, namun strategi licik disusun, memanfaatkan para pengungsi kelaparan sebagai tenaga tambahan. Pada bulan April, Jepang memulai pertempuran di Henan hanya dengan 60.000 pasukan. Meski jumlahnya jauh lebih sedikit, mereka berhasil merebut 28 kota dan membunuh 300.000 prajurit Tiongkok. Para pengungsi yang tertangkap kemudian dipaksa bekerja untuk mendukung invasi. Di tengah situasi itu, Xuan tertangkap oleh prajurit Jepang karena topi yang dipakainya dianggap sebagai atribut militer. Untungnya, seorang mantan hakim yang ikut ditahan memberi penjelasan dengan bahasa isyarat, bahwa Xuan hanyalah seorang pendorong gerobak. Sang letnan akhirnya mengambil kincir bambu milik Xuan dan menawarkan sepotong roti sebagai gantinya. Namun, Xuan menolaknya. Ia menjatuhkan roti itu ke tanah. Tindakan itu membuat sang letnan murka. Dengan ujung katana, ia mengambil kembali roti yang terjatuh dan memaksa Xuan untuk memakannya. Beberapa hari kemudian, Jenderal Isimo menemui Gubernur Li untuk menanyakan jumlah korban kelaparan di Henan. Namun, Gubernur Li hanya melaporkan angka resmi, 1.062 orang. Padahal kenyataannya, lebih dari 3 juta jiwa telah tewas. Hari-hari berikutnya, Guru Fen akhirnya memutuskan meninggalkan Sing Sing dan berniat kembali ke desanya. Dalam perjalanan, ia melihat seorang anak perempuan menangis di samping jasad ibunya. Guru Fen menghampirinya. Dengan lirih, anak itu berkata sesuatu yang membuat hati sang guru luluh. Tak tega melihat penderitaan si kecil, ia pun menawarkan diri menjadi kakeknya. Bersama, mereka melanjutkan perjalanan, menapaki hidup yang tersisa. 70 tahun kemudian, anak perempuan itu menjadi salah satu narasumber dalam film ini, mengenang tragedi yang membekas seumur hidupnya. 20 tahun kemudian, kabar datang bahwa Sing Sing pernah terlihat di kota Baoji. Ia bahkan sempat mengirim uang ke keluarganya, meski tak pernah kembali. Sementara itu Theodore, wartawan Amerika yang sempat menyaksikan langsung penderitaan di Henan, akhirnya kembali ke negerinya. Namun hidupnya berakhir tragis. Ia kehilangan pekerjaannya dan meninggal pada tahun 1986 di Amerika. Tragedi kelaparan tahun 1942 menorehkan luka mendalam dalam sejarah. Lebih dari 10 juta orang terpaksa mengungsi, dan 3 juta diantaranya kehilangan nyawa, bukan hanya karena perang, tetapi juga karena kelalaian, ketidakadilan, dan kerakusan manusia. Pada akhirnya, Back to 1942 meninggalkan kita dengan satu kenyataan pahit, bahwa perang dan kelaparan merenggut segalanya, kecuali rasa sakit yang tak pernah hilang. Lebih dari 3 juta jiwa lenyap, keluarga tercerai-berai, dan hanya sedikit yang mampu bertahan untuk menceritakan kisah ini. Film ini mengingatkan kita bahwa luka terbesar perang bukanlah kematian di medan tempur, melainkan hidup dengan kenangan memilukan yang tidak pernah bisa dilupakan.